kemarin kita juga mendengar bagaimana visi dari Sri Paduka yang menginginkan supaya Kesultanan Delhi juga bisa bekerja sama dengan semua kalangan, sehingga Sumatera Utara yang lebih baik pada masa depan bisa kita bangun. Jadi kami dari MUKI, pesan dari Ketua Umum kita, saya sampaikan sedikit lagi. MUKI dibentuk oleh Purnawirawan Jenderal Angkatan Laut dan banyak para mantan Purnawirawan Jenderal yang bergabung. Jadi jangan diragukan tentang visi kebangsaan. Dan kemudian MUKI bekerja sama membuka kesempatan sebenarnya bagi yang berbeda agama dengan kita untuk bisa dianugerahi sebagai anggota kehormatan MUKI. Salah satunya adalah Pak Ustadz Martono. Tepuk tangan dulu. Beliau bulan lalu datang secara langsung ke kantor pusat kita di Jakarta. MUKI adalah satu-satunya ormas keumatan yang telah memenuhi syarat undang-undang keormasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pelaksananya adalah Kementerian Dalam Negeri. Kita punya pengurus sampai ke tingkat kecamatan. Dan kami sebenarnya rindu untuk bisa memberikan gelar anggota kehormatan tersebut kepada Sultan. Dan nanti SK-nya akan dikirim dari Jakarta, bukan kami yang memberikan. Sebagaimana Pak Ustadz, nanti setelah ini kita akan dengar sambutan dari Pak Ustadz. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat datang untuk sahabat kami Sri Paduka yang mulia dan seluruh rombongan. Saya tutup dengan pantun kembali. Apa guna kain pelekat untuk dipakai orang lain? Agar kerja beroleh berkah, marilah kita bersatu padu. Setuju. Mungkin itu saja dari saya mewakili pengurus MUKI yang ada di tempat ini. Ya. Kita ini sedikit lagi ya. Saya ketua, wakil ketua 1 Bapak Pendeta Martin, wakil ketua 2, tepuk tangan dong untuk sekretaris Pendeta Wahyu, wakil sekretaris Pendeta Richard Simamson, bendahara Evangelis Sampriani yang berisi Tuhan, wakil bendahara Pendeta Abel. Kemudian pengurus-pengurus yang lain, ada Pak Patar, ada Pak Samuel Kito, tepuk tangan. Kemudian Pak Harrison, Pak Alexander Supaya, kemudian ada Pak Daniel Yusuf Sinaga, Pak Tingkat Brutu, maaf tadi wakil sekretaris, silakan berdiri Pak, wakil sekretaris 2 sekaligus beliau ini di PGI Pak ya, Persekutuan Gereja di Indonesia. Ada lagi yang belum saya sebutkan karena pakai masker saya nggak bisa kenalin. Wanita MUKI. Ya, ini wanita MUKI. Kemudian, ya, ada Mas Dini. Kalau Mas Dini berarti dia orang Karo. Ada sini Bapak Pendeta kita, dia juga Pak Pendeta Fransiskus Siregas. Jadi itu saja perkenalan dari kami. Selamat datang. Tuhan memberkati. Ya, untuk selanjutnya kata sambutan kami persilakan Pak Ustadz Martono. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Amin. Sebelumnya yang saya muliakan Tuan Paduka Sultan Delhi ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamandiji Perkasa Alam. Selamat datang Pak Sultan yang telah bersedia untuk hadir di sini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Deddy Moris selaku Ketua MUPI Sumatera Utara dan seluruh jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Selanjutnya di sini saya merasa bahagia karena di DPW MUPI Sumatera Utara saya adalah penasehat luar biasa. Satu-satunya kita yang menjadi penasehat organisasi keagamaan. Dan saya juga berharap kepada Sultan Delhi yang mulia kiranya untuk bersedia didaulat menjadi pembina atau penasehat yang luar biasa. Karena ketika seseorang beda agama menjadi penasehat atau menjadi pembina itu termasuk anggota luar biasa. Selanjutnya, kenapa saya selalu dekat dengan semua kelompok, tidak hanya organisasi Kristen, saya juga dekat dengan organisasi Parakin. Saya juga menjadi penasehat di Parakin Sumatera Utara. Parakin itu adalah perhimpunan Rohaniawan Konghucu Sumatera Utara, di mana Konghucu juga telah diakui oleh negara menjadi agama yang ke-6. Selanjutnya saya juga didaulat di berbagai organisasi keagamaan, dan saya juga dekat dengan teman-teman saudara-saudara saya justru di luar akidah saya. Kenapa saya melakukan hal yang sudah mereka lupa? Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, hai orang yang beriman, masuklah engkau ke kelompok orang-orang yang menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saya yakin MUPI memiliki misi dan visi yang jelas, yaitu menjaga NKRI. Artinya apa? MUPI turut menjadi organisasi yang dapat mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu alasan saya izin yang mulia untuk selalu bergabung di semua agama, karena saya seorang muslim yang taat. Di dalam berhubungan dengan agama saya memiliki dua jalur, yaitu jalur hablum minallah, hubungan langsung saya dengan Tuhan saya melalui syariat yang telah diatur dalam agama saya. Begitu juga di dalam berhubungan agama dengan sesama manusia. Dalam Islam dikatakan hablum dan nas. Maka tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang kelompok, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan untuk umat manusia. Sehingga ketika kita berhablum dan nas, kita tidak melihat apa latar belakang agamanya. Jadi saya hadir di sini di kelompok yang di luar keyakinan saya dalam rangka menegakkan hablum minan nasnya. Karena kalau mungkin ada kelompok lain mengatakan haram menyampaikan ucapan Natal, justru saya pada tahun ini menjadi pembina
Natal Komini Sekota Medan. Itu tadi yang saya katakan. Saya selalu memperbesar persamaan. Di dalam Natal sama-sama memiliki persamaan. Seperti sebagaimana yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Baginda Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu menebar kasih, menebar sayang, menebar kebaikan, sama visi misinya dengan Natal. Sehingga ketika sama, ayo kita bergandengan tangan untuk menebar kebaikan, menebar kebahagiaan, sehingga umat manusia menjadi tenang. Tetapi ketika berakidah sudah diatur di dalam Al-Quran, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Maka kami dengan teman-teman saya, dengan teman-teman yang beragama di luar agama saya, selalu saling menghargai. Bahkan ketika saya lupa sudah azan, justru Bapak Pendeta yang mengingatkan, Pak Ustadz sudah azan, mungkin nanti waktunya sudah mau habis. Justru Pak Pendeta yang memberikan peringatan kepada saya, itu sangat luar biasa. Begitu juga ketika terjadi gotong royong di suatu perkampungan, tentu Pak Pendeta memimpin di ibadah minggu, justru saya mewakili Pak Pendeta untuk melakukan gotong royong. Jadi ini yang perlu kita pupuk, karena sama-sama kita ketahui Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia. Kenapa Sumatera Utara dikatakan miniaturnya Indonesia? Karena tidak ada satu agama pun, satu kelompok, satu suku yang mengklaim mayoritas, sehingga kita sangat beragam. Ketika Sumatera Utara bergejolak, tentu akan berimbas kepada secara nasional. Saya ingat pesan Bapak Komjen Agus Irianto, saat itu beliau menjadi Kabah Hakam. Beliau mengatakan, Pak Ustadz, jagalah Sumatera Utara, karena Sumatera Utara adalah miniaturnya Indonesia. Ketika di Aceh bergejolak ingin merdeka, tidak ada pengaruhnya dengan Indonesia. Di daerah lain itu juga bergejolak dengan isyarat, tidak ada pengaruhnya secara nasional. Tetapi ketika Kota Medan khususnya terjadi bakar-bakaran, ingat tahun 98, maka bisa menjatuhkan pemimpin di negeri ini. Itulah luar biasanya Sumatera Utara, sehingga pesan Pak Agus Irianto untuk menjaga. Itulah yang perlu kita bersatu dalam hal ini untuk merawat kebinekaan. Karena ketika Baginda Rasulullah SAW memimpin kota Madinah yang penduduknya dari berbagai agama, berbagai suku, justru ketika mengelola kota Madinah tidak menggunakan Al-Quran. Al-Quran digunakan hanya untuk kalangan yang Muslim. Alkitab digunakan untuk memimpin khusus yang beragama Nasrani. Tetapi ketika memimpin kota Madinah, Rasulullah menggunakan piagam Madinah. Di situ ada kesepakatan ketika berbangsa dan bernegara, seluruh penduduk Madinah menjadi satu. Tetapi ketika berakidah masing-masing. Dan turunan dari piagam Madinah adalah piagam Jakarta. Itulah dia Pancasila. Jadi Indonesia adalah miniaturnya kota Madinah. Kalau ada kelompok-kelompok lain mengatakan Indonesia harus Islami, itu tidak mungkin. Karena ketika kita dulu menggodok
Pancasila ada sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Maka warga Bali protes, bagaimana kami di Bali? Kami menggunakan kitab suci kami, apakah kami harus menggunakan Al-Quran? Begitu juga di daerah timur, kami orang Nasrani, apa kami dalam berbangsa bernegara menggunakan Al-Quran? Kami sudah memiliki kitab sendiri. Maka di situ alhamdulillah disepakati sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketika kita berbangsa, ayo kita bergotong royong. Ketika kita berakidah, ayo kita saling menghargai. Itu yang dapat saya sampaikan dalam pesan pada ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sri Paduka yang telah luar biasa memberikan wejangan. Justru saya yang mendapat wejangan yang sangat luar biasa dari Sri Paduka ketika kami berkunjung. Saya berharap Sri Paduka ini adalah calon pemimpin nasional. Ke depan nanti Sri Paduka yang mulia dapat menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat kata sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Martono buat kita semuanya. Apa yang disampaikan kiranya itu boleh menjadi bagi kita semuanya. Selanjutnya kata sambutan dari yang mewakili pendeta. Waktu depan kami persilakan. Tuhan Dele. selalu bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Sri Paduka, nama saya Pendeta Fransiskus Siregar Setiawan, asal gereja Bethel Indonesia yang ada di Kota Medan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hadirannya membuat kita semua di tempat ini lebih semangat dan bersukacita. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus Majelis Umat Kristen Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Dan jangan lupa juga saya rombongan daripada Yang Mulia Sri Paduka. Saya juga mau berpantun ini. Tidaklah batang sembarang batang. Batang kaktus memang berduri. Bukanlah datang sembarang datang. Sri Paduka datang mengundang 10 jari. Satu lagi ya. Sungguh riang anak berjuang, mengayuh sampan sambil serompak dengar. Saya tersebut nada terbilang, selamat datang kami ucapkan. Dan saya juga ini merupakan suatu yang mujizat, saya bilang Sri Paduka, Ustadz, Poroki dan kita semua yang ada di sini. Karena seumur hidup saya baru saya ketemu dengan Sultan. Beda dengan Sultan Api Rapat. Ini memang betul ya, berdiri ya dulu
Kesultanan Delhi, ya, Sumatera Utara. Paduka yang kami muliakan, saya menambahkan sedikit lagi bahwa MUKI di Sumut ini sudah ada beberapa terbentuk di kabupaten kota. Dan bulan Januari tahun 2022 tanggal 17 ya kami akan melantik mengukuhkan ya kepengurusan MUKI yang ada di Tapeng. Jadi MUKI ini ya seperti yang dijelaskan Bapak Ketua Sumut tadi, Pak Dedi, ya merupakan ormas Kristen yang telah hebat juga saya rasa. Ya, hebat. Dan ya bermitra dengan pemerintah dan juga memberikan dampak-dampak yang positif ya, bagi seluruh ya agama, suku, budaya yang ada di Indonesia, khususnya kita yang ada di Sumatera Utara. Dan kiranya Baginda Paduka yang mulia tetap diberkahi Tuhan, tetap diberikan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa, keluarga besar, beserta dengan rombongan. Kami dukung Sri Paduka apabila nanti menjadi pejabat atau pemimpin negara ini, paling tidak Sumatera Utara, ya, kami sangat mendukung. Karena ini adalah suatu momen yang tidak terlupakan bagi kami, tidak terlupakan seumur hidup. Ya. Nanti habis ini mungkin kita berfoto bersama, kami bingkai nanti. Apalagi kita berdua sih. Request. Jadi inilah ya Sri Paduka yang mulia. Ini kedatangan Paduka di Sekretariat MUKI Sumatera Utara tempat ini membawa berkah, ya, membawa sesuatu yang bagi kami perlu wejangan, kami perlu nasihat dari Paduka sebagai ya, kerajaan ya, raja itu bilang, ya, yang ada di Kesultanan Delhi, Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Pujilah nama Tuhan. Inilah sepatah dua kata saya dari pendeta, wakil pendeta, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Salam. Salam. Terima kasih buat dari Bapak Pendeta Francis Siregar. Selanjutnya kata sambutan buat Sultan. Namun sebelumnya karena tadi banyak yang berpantun, saya ingin coba-coba juga berpantun. Berburu ke padang ilalang, bertemu rusa, hitam belangnya. Selagi waktu masih panjang, kami izinkan Sultan untuk menyampaikan sepatah dua kata.